Halo dan selamat datang di channel Lemoze. Kali ini kita akan membahas Yamaha R15 versi 4 ya. Apa aja yang baru kita intro dulu. Nah, membahas R15 versi 4 ya. Sudah bukan rahasia lagi kalau Yamaha mau mengeluarkan motor baru ya, yaitu Yamaha R15 versi keempat. Ini sebagai penerus Yamaha R15 versi 3 yang masih ada di Indonesia. Untuk Yamaha R15 versi 4 sendiri untuk sekarang ini masih keluar di India ya, jadi belum ada di Indonesia. Tapi kemungkinan besar sih tetap masuk ke pasaran Indonesia. Karena apa? Untuk pasaran R15 sendiri kan di Indonesia sudah besar ya, jadi sayang banget kalau misalkan nggak masuk ke Indonesia. Nah, saya sudah mendapatkan beberapa informasi dari sumber yang cukup terpercaya. Jadi saya sudah catat beberapa poin ya untuk apa sih yang baru dari motor ini, apa sih yang beda dari motor R15 versi yang kemarin. Nah, untuk yang pertama adalah tampang R15 versi 4 itu mirip dengan R7. Nah, bagi kalian yang belum tahu R7 itu adalah motor fairing, pengembangan motor fairing dari Yamaha MT-07 ya. Jadi yang tadinya motor naked dijadikan fairing. Nah, sekarang Yamaha R15 versi 4 itu untuk bentuknya sangat mirip ya, cukup mirip dengan R7 ya. Mungkin cuma ukurannya aja yang beda ya. Untuk bentuknya sebagian besar sih sama. Yang kedua adalah adanya fitur traction control system atau TCS ya. Nah, ini cukup langka sekali ya pada motor 150 cc dengan kapasitas 150 cc mempunyai teknologi TCS ini ya. Biasanya teknologi ini ada pada motor-motor yang berkapasitas yang sudah besar ya, minimal 250 cc lah. Ini untuk 150 cc ini yang pertama ya. Seperti apa sih sistem TCS ini ya? Sistem TCS ini sebenarnya adalah sistem yang misalkan kalian menurunkan gear pada motor ya dalam kondisi motor bergerak. Jadi misalkan gearnya terlalu rendah, kalian mungkin akan merasakan sedikit seperti rem ya. Ada yang mengerem seperti engine brake. Nah, dengan adanya sistem TCS ini efek mengerem tersebut sudah tidak ada, jadi dihilangkan. Ini mungkin mempunyai dampak positif dan negatif ya. Mungkin kalian yang membutuhkan engine brake mungkin agak terganggu dengan sistem ini ya. Nah, untuk selanjutnya adalah adanya fitur ABS. Nah, ini udah biasa ya. Motor-motor sekarang di Indonesia kan yang baru kebanyakan sudah pakai ABS ya, apalagi untuk motor-motor sport. Itu udah banyak sih, di Matic juga ada kan. Nah, untuk selanjutnya adalah adanya fitur quick shifter. Ini cukup sangat membantu sekali ya untuk sistem quick shifter. Pokoknya untuk motor-motor yang lain untuk sekarang ini masih ketinggalan lah untuk sekelas 150 cc ya. Ini baru pertama kali motor pabrikan sudah pakai quick shifter dengan kapasitas 150 cc. Ini cukup membantu sekali. Misalkan kalian menggunakan quick shifter kan tidak perlu menurunkan gas, tidak perlu menekan kopling, jadi cukup membantu sekali. Jadi misalkan kalian ingin menggunakan motor dalam performa tinggi, tidak akan terganggu dengan kopling dan penurunan gas saat mengganti gear ya. Selanjutnya adalah adanya speedometer digital baru. Nah, speedometer digital ini lumayan mirip dengan milik R1 ya. Ini cukup menarik ya. Jadi speedometernya itu sudah semakin lengkap sekarang.
Jadi informasinya lebih lengkap daripada versi 3 ini. Untuk selanjutnya adalah adanya street mode dan track mode. Nah, sayangnya sih untuk sistem ini hanya berlaku pada speedometer. Jadi untuk mesin tidak ada perubahan sih. Selanjutnya adalah speedometer terkoneksi dengan aplikasi di smartphone. Nah, ini cukup tidak terlalu baru ya, karena apa, untuk sistem seperti ini kan sudah ada pada Yamaha NMAX terbaru. Jadi ini cuma pengembangan saja sih, dimasukkan ke R15 yang terbaru. Nah, ini cukup membantu. Jadi dalam panel speedometer itu kalian bisa melihat berbagai informasi pada handphone kalian, seperti adanya SMS, adanya telepon, adanya indikator baterai. Jadi kalian bisa mengetahui berapa persensi baterai pada HP kalian melalui speedometernya. Nah, sekarang kita akan mulai membahas pada bagian mesin. Nah, ini cukup disayangkan ya, saya baru mendapat rincian dari informasi di India ya, untuk motor L15 versi 4 di India ya, bukan di Indonesia. Untuk performa mesin sendiri ternyata mengalami penurunan. Jadi misalkan kalian menggunakan R15 versi 3 Indonesia, itu mempunyai daya kuda 18,8 di RPM 10.000, tapi di R15 versi 4 itu menjadi 18,2 di RPM 10.000. Ini menurun ya, nggak terlalu banyak sih, tapi ya ada penurunan. Untuk yang kedua, untuk torsinya, untuk pada R15 versi 3 Indonesia itu mempunyai torsi 14,7 Nm di RPM 8.500, sedangkan di R15 versi 4 India itu torsinya 14,2 Nm di RPM 7.500. Ini malah semakin mirip dengan Vixen ya, mirip dengan Vixen. Mungkin kalau misalkan sekarang mirip dengan Vixen yang tanpa R ya, jadi New Vixen tapi yang tanpa R. Dan untuk selanjutnya, R15 versi 4 ini lebih berat 5 kilo dibandingkan R15 versi 3. Ini lumayan ya, 5 kilo loh. Mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi lumayan sih untuk 5 kilo misalkan kalian mau mendorong motornya atau mengangkat motornya. Lalu selanjutnya adanya fitur set stand engine cut off switch. Nah, ini cukup lumayan baru, jadi mirip seperti motor matic ya. Jadi motor ini ketika kalian buka standar miring, motor ini akan mati dengan sendirinya. Ini cukup baru ya, hampir mirip dengan motor matic ya. Ini semakin aman, jadi kalian misalkan menggunakan motor tidak akan lupa untuk mengembalikan standar ke tempat aslinya. Terus selanjutnya adalah pada mode track mode, pada mode balap ya, bisa kita bilang mode balap. Speedometer ada lap timingnya. Jadi misalkan kalian menggunakan mode track mode di speedometer motor ini, kalian bisa mengukur catatan waktu tercepat. Jadi nanti di speedometer sudah ada catatannya itu. Misalkan kalian menggunakan performa motor ini di sirkuit atau dimanapun, kalian bisa mencatat ini catatan waktu tercepat itu berapa sih. Nah, itu keunggulan pada keunggulan pada track mode di motor ini ya. Selanjutnya, nah ini untuk di India ternyata terdapat fitur double klakson ya. Kita tahu di India itu kan orang-orangnya tuh suka menggunakan klakson ya, jadi mereka menggunakan double klakson ya. Kalau dari Yamaha sendiri mengatakan agar lebih stereo. Untuk di Indonesia sendiri kan motor-motor seperti R15 kan menggunakan klaksonnya cuma satu ya, ini ada double. Cukup menarik. Nah, seperti yang kita tahu, untuk Yamaha kan mengeluarkan R15 versi 4 itu ada yang R15 biasa dan R15M, ada tambahan M-nya nih seperti R1M. Nah, apa aja sih yang beda? Ternyata yang beda tuh nggak banyak ya. Untuk motor sendiri untuk fiturnya nggak beda, untuk mesin juga nggak beda. Ternyata yang beda itu cuma ada pada warnanya
Dan ada emblem R15 3 dimensi pada bagian motor di depan. Lalu kaliper remnya juga berwarna emas dan swing armnya berwarna abu-abu. Tidak begitu banyak perbedaannya, jadi cuma itu aja sih. Jadi untuk performa mesin juga nggak ada perbedaannya. Untuk quick shifter sendiri pada motor R1, R15M maupun R15 biasa itu ada semua. Ini mudah-mudahan quick shifternya bisa dimasukkan ke motor-motor yang lain ya, seperti motor Fiction, mungkin motor R15 yang versi lama, mungkin Cyber MT15 atau yang lain. Semoga sih bisa dipasang ya. Nah, sekarang kita akan membahas harganya ya. Cukup menarik nih. Kita menggunakan perbandingan dulu. Misalkan motornya kan belum keluar di Indonesia, jadi kita menggunakan perbandingan pada harga-harga di India. Nah, untuk Yamaha R15 versi 3 sendiri, untuk di Indonesia kan harganya sekitar 37 juta ya, sedangkan di India itu harganya cuma 29 juta. Nah, untuk R15 versi 4 sendiri di India itu harganya sudah 32 sampai 35 juta. Nah, untuk perkiraan saya sih untuk di Indonesia harga R15 ini sudah mencapai 40-an juta. Jadi misalkan kalian yang ingin menggunakan motor ini harus siap dengan dananya ya. Cukup lumayan mahal sih untuk motor 150 cc ini. Mungkin ini akan menjadi motor yang paling mahal pada tahun keluarnya. Jadi CBR sudah kalah, Suzuki juga sudah kalah, Kawasaki juga sudah kalah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kalian yang mempunyai pertanyaan, saran atau tambahan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Untuk kalian yang menyukai video ini bisa kalian klik like, dan misalkan kalian yang belum subscribe bisa kalian subscribe. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.